Selamat datang. Di depan saya ada Samsung A27 dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengaktifkan dan juga mengatur mode jangan ganggu Do Not Disturb Anda. Jadi untuk memulainya Anda perlu mengusap layar ke bawah dari bagian atas. Pastikan Anda melakukannya dari sisi kanan karena disinilah ponsel memiliki tombol pengalih, sementara sisi kiri menampilkan notifikasi. Bagaimanapun dari sini, di bagian ini, Anda perlu mengusapnya ke bawah. Ini akan memperluas daftar tombol pengalih yang terlihat, semoga menampilkan mode jangan ganggu yang sudah aktif di sini, jadi saya akan mematikannya untuk video ini. Dan Anda seharusnya bisa menemukannya di suatu tempat di sini, tapi jika Anda tidak melihatnya karena suatu alasan, Anda bisa mengeklik tepat di sini pada ikon pensil ini, lalu klik di sini di tempat yang bertuliskan tambahkan kontrol, dan Anda akan menemukan semua kontrol ini yang bisa Anda tambahkan ke daftar umum saat Anda mengusap ke bawah. Nah, yang berwarna abu-abu seperti yang ada di sini sudah ditambahkan, jadi Anda harus mencari yang terlihat seperti ini, yang sedikit lebih terlihat. Dan mode jangan ganggu seharusnya ada di suatu tempat, saya rasa, di bagian paling atas. Mari kita lihat. Karena mereka memang memiliki kategori hotspot seluler. Oh, ini dia mode. Jadi sepertinya mungkin lebih dekat ke tengah daftar. Jadi di bawah mode, Anda memiliki mode jangan ganggu. Saya juga punya yang lain, mode yang juga akan mencakup mode jangan ganggu itu sendiri. Dan saya rasa itu seharusnya, mari kita klik selesai terlebih dahulu. Seharusnya ada di suatu tempat di sini. Tidak. Menarik. Oh, tunggu, ini dia. Jadi ya, di sini Anda bisa melihat kami memiliki beberapa mode. Nah, ini secara teknis juga merupakan mode jangan ganggu. Saya akan membahasnya sebentar lagi, tapi pertama-tama mari kita tetap pada mode jangan ganggu yang sebenarnya. Jadi pertama kita akan menahannya lalu memilih detail. Ini akan membawa kita ke pengaturan. Di sini Anda akan dapat menyesuaikan bagaimana mode tersebut berfungsi saat diaktifkan. Dan melihat opsi-opsinya, yang pertama hanyalah tombol nyala dan mati. Kita akan mengabaikan itu. Untuk berapa lama? Opsi yang bagus, untuk dipilih. Secara default ini akan terpilih sampai dimatikan. Jadi itu berarti Anda harus ingat untuk mematikannya, jika tidak mode ini akan berjalan terus-menerus di latar belakang. Saya pribadi lebih suka memilihnya dengan pengatur waktu, atur pengatur waktunya menjadi sekitar 4 jam. Dengan begitu saya tidak perlu repot-repot mengubah waktu atau memilih opsi apapun atau ingat untuk mematikannya. Ponselnya akan melakukannya untuk saya. Kalau ingat, saya bisa mematikannya sendiri. Tapi kalau lupa, mode ini otomatis mati setelah 4 jam. Menurut saya, 4 jam sudah cukup untuk kebutuhan saya, plus waktu ekstra untuk berjaga-jaga. Fitur mati otomatis ini sangat membantu. Nah, sebagai alternatif, Anda bisa memilih opsi terakhir, tanya setiap saat, yang memberikan Anda 2 opsi pertama setiap saat, dan memungkinkan Anda untuk mengubah waktu, setiap kali Anda mengaktifkannya, jika Anda memilih opsi ini. Jika non-sena pilih 4 jam sekarang, setiap kali mode jangan ganggu diaktifkan, durasinya akan selalu 4 jam. Saya tak bisa mengubahnya kecuali kembali ke pengaturan ini. Selanjutnya kita punya jadwal tidur. Anda dapat membuat beberapa jadwal seperti yang bisa Anda lihat dengan mengeklik di sini, memilih hari dalam seminggu, lalu waktu mulai dan berakhir, dan setelah Anda menyimpannya, setelah Anda memberinya nama, Anda bisa menyimpannya dan itu akan otomatis aktif. Itu berarti jadwalnya aktif. Jika pengatur waktunya tidak, Anda tahu, saat ini waktunya tidak sesuai dengan waktu yang seharusnya dimulai, tentu saja itu tidak akan mengaktifkannya. Tapi begitu jam 10 malam tiba, dan ini diaktifkan, itu secara otomatis akan mengaktifkan mode jangan ganggu. Selanjutnya kita punya panggilan dan pesan. Di sini, Anda dapat memilih siapa yang dapat menelepon dan juga mengirim pesan kepada Anda. Dan panggilan memiliki opsi seperti semua, yang berarti siapapun dapat menelepon Anda, yang sebenarnya agak meniadakan tujuan mode ini, hanya kontak. Jadi nomor apapun, yang tersimpan di daftar kontak Anda, kontak favorit, yang perlu Anda tentukan dan tidak ada siapapun. Ada juga opsi panggilan berulang. Jika seseorang menelepon 2 kali dalam 15 menit, fitur ini akan mengabaikan pengaturan yang Anda pilih di sini.
Selanjutnya, kita juga punya pesan, sama seperti panggilan memiliki opsi yang sama, jadi pilih manapun yang Anda inginkan. Dan di sini Anda bisa menambahkan, saya rasa, kontak lain yang bisa dikecualikan, yang berarti mereka akan dapat menghubungi Anda mirip dengan sesuatu seperti kontak favorit. Kembali lagi, kita memiliki notifikasi aplikasi. Anda dapat memilih aplikasi mana yang masih bisa mengganggu Anda, bahkan saat mode ini diaktifkan, serta alarm dan gangguan lainnya di bawahnya. Jadi itulah semua opsi di sini untuk mode jangan ganggu. Mari kita tutup ini. Dan untuk menyalakannya, cari tombolnya, ketuk, dan sekarang sudah aktif. Dan Anda bisa melihatnya tepat di sini. Nah, setelah selesai, Anda juga bisa mematikannya dengan mengetuknya sekali lagi. Saya memang mengaturnya untuk berjalan selama 4 jam, tetapi yang bisa saya lakukan juga adalah menahannya dan memilih salah satu opsi dari sini. Tersedia pilihan 1 jam, 2 jam, 4 jam, hingga saya mematikannya. Yang memberi saya opsi untuk mengubahnya terlepas dari apa yang saya pilih di pengaturan tersebut. Jadi sekarang saya bisa memilih misalnya untuk 2 jam yang akan menggantikan pengatur waktu 4 jam yang telah saya pilih. Tapi ini hanya untuk 1 kali, jadi jika saya melakukan ini, mematikannya, lalu menyalakannya kembali, jika saya menahannya, pengaturannya kembali ke 2 jam yang seharusnya tidak terjadi. Mari kita periksa sebentar. Sepertinya ini mengubah pengatur waktu secara permanen. Oke, jadi saya rasa itu sesuatu yang perlu diingat. Biasanya saya tidak seharusnya melakukan itu karena itu adalah 2 hal yang berbeda, tapi ya sudahlah. Jadi ingatlah hal itu. Nah, satu hal lagi yang saya tunjukkan tadi adalah mode di sini. Mari kita masuk ke detail di sini, dan Anda bisa melihat kita punya banyak mode yang berbeda. Jadi kita punya hal-hal seperti tidur, teater, mengemudi, olahraga, santai, kerja, dan lain-lain. Ini semua pada dasarnya adalah mode jangan ganggu dengan caranya sendiri. Jadi mari kita pilih, misalnya, mengemudi. Kita akan memilih gangguan minimal, jadi mode jangan ganggu aktif, nyalakan secara otomatis saat mengemudi. Sekarang saat mengemudi saya rasa ini juga didasarkan pada koneksi ke mobil Anda, karena secara teknis Anda bisa saja menjadi penumpang di dalam mobil. Jadi Anda sedang berkendara di jalan atau ponsel bisa menganggap ini sebagai hal yang sama, tetapi itu tidak akan aktif untuk Anda. Jadi saya rasa ini didasarkan pada koneksi ke mobil itu sendiri, yang diberi label di sini, dan pengaturan bangun suara. Jadi, atau kita bisa memilih custom, lihat apa yang ditawarkan oleh custom. Jadi kita pergi, saya telah mengubah wallpaper, aktifkan. Jadi inilah opsi untuk mengaktifkan, yaitu Android Auto, perangkat Bluetooth. Jadi di sini Anda dapat menentukan, salah satu dari keduanya atau keduanya, mana yang akan dijalankan. Dan, pada saat itu ponsel akan tahu bahwa ketika terhubung ke perangkat seperti yang tercantum di sini yang telah Anda pilih, dan Anda sedang bergerak saat Anda mulai mengemudi, ponsel tahu untuk mengaktifkan mode jangan ganggu. Jadi ini semua, seperti yang saya katakan, adalah mode jangan ganggu dalam kapasitas tertentu yang diaktifkan secara otomatis berdasarkan semacam kriteria atau melalui beberapa aktivitas yang belum tentu merupakan mode jangan ganggu, tetapi berfungsi dengan cara yang sama, dan itu mengaktifkannya jika Anda memilih untuk melakukannya. Seperti mengemudi, yang saya pilih, secara teknis mengaktifkan mode jangan ganggu ketika Anda memenuhi persyaratan untuk memulainya. Jadi itu saja. Jika video ini membantu, jangan lupa like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.